Halo warga YouTube, gimana kabarnya? Balik lagi bersama saya si YouTuber amatir. Oke, kali ini saya akan membawakan sebuah film berjudul Jack Reacher tahun 2012. Oke, sebelum masuk ke topik utama jangan lupa subrek. Scene dibuka dengan memperlihatkan seseorang yang sedang membidik target dari sebuah gedung. Entah apa maksud dan tujuannya, di mana ia menembaki warga sipil dengan random begitu saja, kampret. Setelah kejadian tersebut, entah mendapatkan laporan dari siapa, para polisi pun langsung merapat ke TKP dan mengamankan beberapa alat bukti seperti selongsong peluru dan lain sebagainya. Dari beberapa barbuk, para polisi menemukan sidik jari yang mengarah kepada seorang mantan sniper Amerika yang bernama James Barr. Tak menunggu lama, para polisi bersama seorang detektif bernama Mercer langsung menangkap James Barr di kediamannya. Di sana mereka juga menemukan bukti lain berupa alat isi ulang amunisi dan mobil yang terekam CCTV di lokasi kejadian. James kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Saat diinterogasi, James hanya diam saja setiap diberi pertanyaan karena dia merasa tak melakukan penembakan tersebut. Namun ia menyebutkan sebuah nama, yaitu Jack Reacher. Mendengar itu, Emerson langsung membahas Jack Reacher bersama jaksa wilayah bernama Alex untuk mengetahui siapakah Jack Reacher. Dan ternyata Jack Reacher seorang mantan perwira militer yang memiliki kemampuan luar biasa. Tapi sekarang dia hidup seperti hantu tanpa memiliki identitas yang jelas sehingga susah untuk ditemukan. Dan hal itu membuktikan bahwa Jack Reacher bukanlah orang sembarangan. Di tengah obrolan mereka, tanpa diduga-duga Jack Reacher datang dan mengatakan jika dirinya hanya ingin mengetahui James Barr. Namun ternyata James sudah terbaring di rumah sakit karena dipukuli napi lain saat dibawa ke penjara. Jack berpikir bahwa hal ini sengaja dilakukan oleh kepolisian. Setelah itu datang wanita bernama Helen yang merupakan putrinya Alex. Dia adalah seorang pengacara yang bersimpati kepada James Barr dan akan membelanya di persidangan nanti. Helen yang menganggap Jack sahabatnya James, dia pun meminta Jack untuk membantu mengungkapkan misi ini. Tapi Jack menolaknya, justru ia akan menghabisi James Barr. Helen kemudian menanyakan Jack dan menggali beberapa informasi. Kemudian Jack mengatakan kalau dirinya bukanlah sahabat James, melainkan orang yang pernah menangkap James karena melakukan kejahatan ketika di militer. Ia mulai menceritakan bahwa dulu James adalah sniper hebat. Dalam seminggu ia dilatih hingga 2000 tembakan. Tapi ketika dia ditugaskan di Irak, James hanya ditugaskan untuk mengawasi warga sipil dari teleskopnya. Namun ketika hasrat snipernya bergejolak yang ingin menembak, James mencari targetnya sendiri, yaitu 4 orang tak dikenalnya. Ia tembak dengan senjatanya. Kasus ini kemudian ditanggapi oleh Jack Reacher yang saat itu menjabat sebagai polisi militer. Tapi kasus penembakan ini ditutup oleh pemerintah dengan alasan perang. Entah apa maksudnya, saya pun tidak mengerti. Akhirnya Jack bersedia membantu Helen, namun ia juga meminta Helen menginvestigasi para korban secara objektif. Esok harinya Helen mendatangi rumah korban satu persatu. Sementara Jack mendatangi tempat kejadian perkara untuk mengetahui posisi sniper menembak korbannya.
Dari hasil pengamatan dan analisanya, Jack menemukan kejanggalan. Dia meyakini bahwa pelaku penembakan bukanlah James Barr. Tanpa Jack sadari, ada seorang pria yang sedang mengawasinya, namun kita belum mengetahui apa hubungannya pria tersebut dengan kasus penembakan ini. Jack kemudian ke kantor polisi untuk memeriksa barang bukti yang telah dikumpulkan Emerson. Namun di sini Emerson meremehkan kemampuan Jack yang tidak mencatat ketika mengamati barang bukti. Dia kemudian bertanya berapa nomor seri senjata yang barusan dia pegang. Tapi Jack balik bertanya, kapan tahun pembuatan koin yang dipakai pelaku ketika bayar parkir. Emerson yang tidak tahu hanya bisa ngehuleng. Dengan santai Jack menjawab, 1968. Malam harinya ketika Jack sedang bersantai di sebuah kafe, ia dihampiri seorang wanita bernama Sandy yang tiba-tiba mengajaknya untuk berkencan. Jack pun mencurigai kalau ada seseorang yang menyuruh Sandy untuk mendekatinya. Dan benar saja, setelah itu datang beberapa pria yang mengaku sebagai temannya Sandy. Mereka sengaja mencari masalah dengan Jack untuk berkelahi di luar. Sebagai mantan militer, Jack dengan santuy menghadapi mereka semua. Tak lama kemudian datang polisi untuk melerai mereka, namun di sini Jack tidak melawan saat polisi menangkapnya. Di kantor polisi, Jack dibebaskan oleh Helen yang bersama Emerson. Kemudian Jack memberi nomor seri senjata yang pernah ditanyakan Emerson di awal tadi. Dengan perasaan sedih, Helen memberi Jack sebuah informasi tentang kelima korban penembakan, yang ternyata mereka hanyalah orang biasa yang tidak seharusnya mati dengan cara mengenaskan. Korban pertama seorang wanita bernama Chrissy yang berprofesi pengasuh anak. Kedua bernama Nancy yang merupakan istri dari seorang manajer. Korban ketiga ibu yang bekerja sebagai petugas kebersihan. Keempat ada seorang pria bernama Darren yang merupakan bad boy. Korban terakhir bernama Olin yang sempat jadi direktur di perusahaan konstruksi menggantikan suaminya yang belum lama ini telah meninggal. Setelah mendengar informasi para korban, Jack akan mencari petunjuk yang lebih spesifik. Last Friday, 5 of them converged on a single spot. All it takes is someone willing to dig. Di sisi lain, Oliver yang sebelumnya memata-matai Jack menemui pelaku penembakan sesungguhnya yang bernama Charlie. Kemudian seorang bos bernama Yakub yang merupakan dalang dari semua ini. Yakub nampak kecewa karena Oliver gagal menghabisi Jack Reacher. Tindakannya yang menyuruh Sandy dan teman-temannya yang mengeroyok Jack tempo hari malah jadi petunjuk bagi Jack Reacher untuk membongkar kejahatan mereka. Akibatnya Oliver pun dihabisi oleh Charlie. Dan benar saja, Jack mencari komplotan yang mengeroyoknya, di mana Sandy sempat memberitahu saat di kafe jika dirinya bekerja di sebuah toko spare part yang tak jauh dari kafe tersebut. Jack pun pergi ke toko menemui Sandy untuk menggali informasi. Saat diinterogasi Sandy akhirnya gelis ogenya iya wewe. Oke lanjut. Akhirnya ia mengakui jika dirinya hanya disuruh temannya untuk memancing Jack agar keluar dari kafe. Jack berjanji tidak akan menyakitinya asal Sandy mau memberitahu alamat rumah teman-temannya. Sesampainya di sana, Jack langsung memeriksa rumah tersebut dan tiba-tiba awalnya Jack terkapar di bak mandi, tapi dirinya berhasil membalikan keadaan dan terjadilah Jack menanyakan di mana teman mereka yang satu lagi, yang ternyata itu adalah Oliver yang telah tewas dibunuh Charlie sebelumnya. Malamnya Jack menemui Helen untuk menjelaskan hasil penyelidikannya.
Sepengetahuan Jack, James Barr adalah sniper yang sangat terlatih sehingga tidak mungkin ia mencari posisi penembak secara sembarangan. Menurut hipotesisnya, James tidak akan menembak target dari atas gedung karena saat itu ada sinar matahari ada di hadapannya yang bisa membuat pandangannya terganggu. Sniper sekelas James Barr pastinya cukup melakukan penembakan itu dari mobil dari sebuah jembatan yang posisinya membelakangi matahari. Selain itu, sniper juga tidak mungkin meninggalkan barang bukti seperti selongsong peluru apalagi meninggalkan sebuah senjata yang digunakan. No camera. Escape is assured. Jack yakin bahwa James Barr tidak bersalah karena dari 5 target ada 1 korban yang spesifik menjadi target utama sedangkan sisanya untuk menyamarkan kasus ini. Dan target utama itu sebenarnya adalah Olin Archer, seorang direktur perusahaan kontraktor yang diketahui sedang bersaing dengan perusahaan bernama Rabener Enterprise. Mengetahui hal itu, Helen sangat takjub dengan pengamatan dan kecerdasan Jack Reacher. Tapi dia juga tidak menyangka jika kasus yang ditanganinya merupakan konspirasi besar yang biasanya dilakukan oleh para pejabat tinggi. The one shot where the killer took his time. Selanjutnya Jack harus menemukan siapa pelaku penembakan tersebut. Scene beralih ke si Sandy yang akan pergi clubbing bersama teman-temannya. Kemudian ia dihampiri Charlie yang mengaku mengenalnya dan tiba-tiba Sandy pun langsung dihabisi Charlie dengan dibekap hingga kehabisan napas. Tak lama Emerson dan para polisi menemukan jasadnya Sandy yang tak jauh dari apartemennya Jack Reacher. Setelah melihat luka memar di wajah Sandy, Emerson mencurigai Jack Reacher adalah pelakunya. Seperti yang kita duga, dia pasti menuduhnya. Secara kebetulan Jack Reacher yang sedang lewat melihat polisi yang sedang mengolah TKP dan juga Sandy yang sudah tewas. Si Emerson kampret yang melihat Jack langsung menodongkan senjata dan menyuruh para polisi untuk menangkapnya. Jack yang menyadari jika dirinya dituduh membunuh Sandy, dia berusaha kabur dari Emerson kampret dan para polisi ngehe. Ketika di jalan, Jack melihat Charlie yang juga mengejarnya. Dia pun memutuskan untuk menangkap Charlie dengan menabrakkan mobilnya. Tapi ngehenya si Charlie berhasil kabur di persimpangan, sementara Jack sendiri masih dikejar oleh para polisi. Jack yang emang IQ-nya tinggi, Jack pun mengecoh mereka dengan turun dari mobil. Lalu dengan santunya Jack berjalan menuju kerumunan orang di pinggir jalan. Esok harinya Jack melanjutkan penyelidikannya. Dia mendatangi sebuah tempat latihan penembak yang biasanya didatangi oleh James Barr. Jack menemui pemilik tempat latihan yang bernama Martin. Jack menanyakan dengan siapa James Barr berlatih menembak. James Barr. Martin akan memberi informasi jika Jack berhasil menembak dengan 3 peluru opposol. Jack menerima tantangan Pak Martin. Melihat Jack berhasil menyelesaikan tantangannya, Martin dengan sukarela membantu Jack. Dia pun memperlihatkan rekaman CCTV dan pada akhirnya kita bisa mengetahui jika James Barr sering latihan bersama temannya yang ternyata itu adalah Charlie. Scene beralih ke Helen yang sedang menjelaskan kepada sang ayah tentang hasil penyelidikan bersama Jack Reacher. Akan tetapi Alex tidak mempercayai penjelasan Helen, apalagi semua informasi dari Jack Reacher yang ternyata telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Sandy. You are the district attorney, and I've given you compelling evidence. Helen yang kesal pun mantau dari sana. Ketika di lift, tiba-tiba si kampret Emerson masuk bersamanya. Dan tuh kan emang brengsek Emerson kampret. Dan ternyata si Emerson kampret ini adalah komplotannya si Charlie kampret anjing.
Saat Jack menghubungi Helen, namun teleponnya langsung diangkat oleh Charlie yang membuat Jack terkejut. Mengetahui Helen telah disandra, Jack pun mencoba mengintimidasi Charlie dengan memancing emosinya. Drink your blood from a boot. I am not a hero. Dan benar saja, si Charlie yang ingin menghabisi Jack, ia pun memberitahukan alamat markasnya. Singkat cerita, Jack telah sampai di lokasi untuk memantau situasi, sementara anak buah Charlie dengan bersenjata lengkap telah siap menyambut kedatangan Jack Reacher. Pada saat itu datanglah Pak Martin untuk membantu Jack menghabisi para mafia brengsek. Mereka berdua pun mengatur strategi. Jack akan menyusup masuk ke dalam markas, sementara Martin akan melindunginya dari luar. Jack mendatangi mereka dengan memundurkan mobilnya, namun sialnya mobil Jack berhenti setelah bannya menyangkut di sebuah batu besar. Alhasil dia pun langsung dibrendel peluru oleh Charlie dan antek-anteknya. Mengetahui Jack sedang terpojok, Martin pun melepaskan beberapa tembakan, di mana hal itu memberi Jack sebuah kesempatan untuk balik menyerang mereka. Berkat bantuan Pak Martin, Jack berhasil menghabisi mereka satu persatu. Dan kini hanya tinggal si brengsek Charlie yang tersisa. Di sini Jack memilih untuk berduel bersama Charlie agar lebih puas menghabisi si Charlie kampret ini. Jack henti-hentinya menggulung si kampret. Ia mematahkan kedua tangan dan kakinya, lalu diakhiri dengan menginjak leher si Charlie yang membuatnya almarhum seketika. Emerson yang menyandra Helen, dia langsung panik mengokang pistolnya dan mengarahkannya kepada Jack. Dengan sebuah tembakan jitu, Jack berhasil menghabisi Emerson kampret. Sekarang tinggal Yakub, yaitu dalang dari semua ini. Di sini Yakub malah mengancam balik dan akan menjebloskan Jack ke dalam jeruji, dikarenakan telah menghabisi anak buahnya. Dan inilah jawaban Jack Reacher. Helen kemudian menemui James Barr yang telah sadar dari komanya, tapi dia sedikit amnesia tentang kejadian terakhirnya yang dialaminya. Setelah itu Helen menunjukkan beberapa foto TKP dan bagaimana cara James akan menembak beberapa target, dan inilah jawaban James. Dan seperti kata Jack, jika James akan melakukannya dari dalam mobil untuk menembak target dari sebuah jembatan dengan posisi membelakangi matahari. Helen pun terkejut karena penjelasan James sama persis dengan analisa Jack Reacher. Helen juga mengatakan kalau dirinya akan membelanya sebagai pengacaranya, sehingga James akan dibebaskan dari segala tuduhan. James menjawab bahwa hanya ada seseorang yang bisa melindunginya, yaitu Jack Reacher. Tamat.